Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas 3 dan 4. Lukas 3 dan 4, saya akan bacakan Lukas 3 ayat yang ketiga. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat yang ke-6, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saya berikan tema yang diambil dari Lukas 3 ayat yang ke-6, semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kalau kita melihat kisah ini, Lukas 3 tentang Yohanes Pembaptis, apa yang dia lakukan di ayat yang ketiga tadi, dia berseru, bertobat, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dia memberitakan pesan yang begitu jelas ketika dia melakukan pelayanannya. Ketika dia berteriak terus tentang keselamatan yang dari Allah, keselamatan yang dari Allah. Tetapi yang menarik, kita tahu, dia sadar siapa dirinya. Dia tahu bahwa dia bukanlah Mesias itu. Ayat 15, 16 dengan jelas, dia tahu siapa Yesus, dia tahu Mesias itu. Dan dia dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi pembuka jalan. Tapi satu pesan yang jelas, yang kemudian ketika Yesus memulai pelayanannya, dia pun memberitakan pesan yang sama. Bagaimana manusia harus bertobat, manusia harus mau berbalik, dan pesan tentang Injil Kerajaan Allah, pesan tentang keselamatan itulah yang Yesus beritakan. Kalau kita melihat dari Lukas 3 dan 4 ini, bukankah ini satu pesan yang sepanjang pelayanan Yesus juga yang terus Yesus lakukan? Di dalam pelayanan Yohanes pun, ini pesan yang terus dilakukan. Pesan yang ketika kita melihat gereja saat ini pun, tentu pesan yang sama. Injil harus diberitakan. Bagaimana orang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dan akhirnya ada orang-orang yang bertobat mau memberikan dirinya bagi Tuhan. Tetapi ketika kita melihat pesan ini, tentu bukan hal yang mudah. Di dalam Lukas 3 dan 4 ini kita bisa melihat ada tantangan yang begitu berat. Ketika Injil harus diberitakan. Yohanes harus masuk penjara di Lukas 3 ayat 20. Lalu Yesus juga di awal pelayanannya pun digambarkan ada iblis yang mencobainya. Iblis yang membawa Yesus untuk tidak fokus kepada pesan utama yang dia harus bawa dan beritakan tentang Injil keselamatan itu di dalam pelayanannya di dunia. Bahkan kalau kita melihat di Lukas 4, bagaimana Yesus ditolak di Nazaret. Ada hal yang tidak mudah, dan tentu hal yang sama. Ketika pesan yang sama harus diberitakan oleh gereja saat ini, oleh orang percaya saat ini, tentu ada tantangan yang sama yang harus dihadapi. Mungkin kita juga akan menghadapi penolakan. Mungkin kita akan menghadapi tantangan, mungkin bahkan pencobaan yang kita alami, bahkan pergumulan diri kita, hati kita yang jahat, yang membuat iblis bisa mengalihkan fokus kita bukan kepada Injil Kerajaan Allah itu. Tapi satu hal yang kalau kita lihat apa yang diberitakan di bagian ini. Ketika ini memulai pelayanan, artinya di awal pelayanan Yesus. Bahkan sebelum Yesus ada dimulai di Yohanes. Bukankah apa yang mereka lakukan bukan menjadi sesuatu yang berhenti hanya di sana? Apa yang dilakukan kemudian oleh murid-murid? Yohanes, lalu Yesus, lalu murid-murid, lalu dilakukan oleh gereja mula-mula. Bukankah pesan Injil itu masih bertahan sampai sekarang? Kalau hari ini gereja masih boleh berdiri, artinya pesan penting ini masih diberitakan. Kalau bukan Injil yang diberitakan, bukan Kristus yang diberitakan, bukan keselamatan yang dari Tuhan yang diberitakan, apa yang membuat gereja masih berdiri sampai hari ini? Bukankah gereja akan sama dengan yang lain? Gereja berdiri karena pesan yang terus dijaga sampai hari ini. Karena itu, kalau kita ada di zaman ini, tentu pesan ini harus terus ada sampai ke generasi selanjutnya. Generasi demi generasi yang ada di depan harus terus juga melihat hal yang sama. Keselamatan yang dari Tuhan. Ketika tidak ada yang bisa menjanjikan keselamatan bagi manusia, di dalam kasih-Nya, pengorbanan Kristus di kayu salib, kebangkitannya yang menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup manusia, yaitu dosa dan maut, sudah diselesaikan. Karena itu, pesan inilah yang harus terus kita beritakan. Mulai dari diri kita yang yakin dengan pesan ini. Mulai dengan diri kita yang melihat ke hati kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melihat keselamatan itu yang ditunjukkan dengan kita mau bertobat, memberikan diri kita bagi Tuhan. Kalau kita sudah sadar betapa besar anugerah Tuhan, beritakan pesan ini. Beritakan pesan ini. Dan pesan inilah menjadi pesan yang harus diberitakan. Sebagai gereja,
Kita membawa keselamatan yang dari Tuhan itu boleh dirasakan dan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Sebagai keluarga, sebagai pribadi, biarlah kita sungguh-sungguh fokus kepada pesan ini. Inilah bagian terpenting dalam hidup kita. Bahkan ini bagian terpenting bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka belum mengenal Kristus. Mungkin mereka saat ini mencari dan kita bisa bagikan. Inilah pengharapan di dalam Kristus itu yang boleh mengisi kekosongan hati mereka, yang boleh membuat mereka melihat ada keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan hari ini. Biarlah kami terlebih dahulu boleh melihat betapa besar anugerah Tuhan. Dan kami mau bagikan itu. Pesan yang sudah kami tahu. Injil keselamatan yang sudah kami dapatkan. Itulah yang terus kami beritakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.